Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Novia Lestari dengan NIM 4121133, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menyampaikan hasil review materi PKD. Materi yang pertama yaitu sejarah pergerakan mahasiswa di Indonesia. Sejarah pergerakan mahasiswa ditandai dengan 6 periode, yaitu yang pertama periode 1908 sampai 1935 yang ditandai dengan lahirnya Budi Utomo yang diprakarsai oleh Dr. Wahidin, mahasiswa dari Stovia yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial budaya. Periode yang kedua yaitu pada tahun 1928 yang saat itu lahir Sumpah Pemuda. Periode yang ketiga yaitu pada tahun 1945. Periode yang keempat terjadi pada tahun 1945 sampai 1966 yaitu pasca kemerdekaan. Selanjutnya periode yang kelima yaitu pada tahun 1966 sampai 1998 pada masa Orba. Yang terakhir pada tahun 1998 sampai sekarang yaitu masa pasca kemerdekaan atau Orla, yaitu pada tahun 1945 sampai 1966 muncul pergerakan mahasiswa yang berperan dalam penumpasan Orla, antara lain HMI, CGMI, PMII, IMM, GMNI, PMKRI, dan GMKI. Selanjutnya pada masa Orba, yaitu pada tahun 1966 sampai 1998, kondisi politik sangat represif atau tidak menerima kritikan. Kemudian muncul gerakan Malari, yaitu mahasiswa menolak Kemudian muncul gerakan Malari, yaitu demonstrasi mahasiswa menentang modal asing, terutama Jepang. Kemudian mahasiswa menyusun kembali Tritura, yaitu bubarkan ASPRI, turunkan harga, dan ganyang korupsi. Saat itu gerakan mahasiswa mulai dilarang. Pemerintah yang represif berakibat pada matinya gerakan mahasiswa. Kemudian diberlakukan NKK atau BKK agar menjadi wadah bagi para pemuda agar gerakannya dapat dikontrol oleh pemerintah melalui KNPI. Lanjut materi yang kedua yaitu tentang ke-HMJ-an. HMJ adalah lembaga tertinggi mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan yang didirikan pada tanggal 26 April 2006. Adapun tugas HMJ yaitu 1. Memaksimalkan pendayagunaan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, membentuk sumber daya insani yang mandiri, tangguh, dan berkepribadian. Yang ketiga, membumikan ekonomi Islam. Dan yang keempat, menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa ekonomi syariah. Adapun fungsi HMJ Ekonomi Syariah yaitu 1. Media informasi dan komunikasi. Yang kedua, sarana silaturahmi mahasiswa ekonomi syariah. Yang ketiga, wadah kaderisasi mahasiswa ekonomi syariah. Dan yang terakhir, berpartisipasi dalam pembangunan moral wilayah kampus dan masyarakat. Di dalam organisasi HMJ terdapat beberapa departemen, yaitu Departemen SDI, Departemen Infokom, Departemen Biswira, Departemen KPI, dan Departemen Eksternal. Selain itu, terdapat koneksi organisasi. Yang pertama, Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, Masyarakat Ekonomi Syariah. Yang ketiga, Bank Indonesia. Yang keempat, Kospin Jasa. Dan yang terakhir, Fornas Mesya. Lanjut materi yang ketiga yaitu kepemerintahan mahasiswa FEBI.
Student government merupakan pelembagaan kepentingan politik mahasiswa dalam format negara, di mana konsepnya tidak sama dengan format negara. Terdapat 5 prinsip dasar student government. Yang pertama, student government berpatron pada gerakan moral. Yang kedua, student government berpatron pada gerakan intelektual. Yang ketiga, student government adalah gerakan politik. Yang keempat, student government bersifat independen. Dan yang terakhir, student government sejajar dengan pihak manapun. Selanjutnya ada tupoksi Ormawa Febi, yaitu yang pertama tertuang dalam Perma Sema, yang kedua tertuang dalam ADART, dan yang ketiga dalam peraturan lain tentang Ormawa. Selanjutnya ada mekanisme hubungan PM Febi. Yang pertama, menaati aturan yang sudah ada. Yang kedua, menjalin komunikasi yang baik. Yang ketiga, memahami tupoksi bidang masing-masing. Yang keempat, memahami garis-garis dalam organisasi. Dan yang terakhir, menjalin keselarasan dalam memajukan Ormawa. Selanjutnya ada hierarki peraturan pemerintahan mahasiswa IAIN Pekalongan. Yang pertama, Statuta IAIN Pekalongan. Yang kedua, Konstitusi Mahasiswa atau amandemennya. Yang ketiga, UU atau Perpu. Yang keempat, Peraturan Dema. Yang kelima, Peraturan Dema Sema Fakultas. Yang keenam, Peraturan Ketua Dema. Dan yang terakhir, Peraturan Ketua HMJ. Selanjutnya, materi keempat, kepemimpinan dan keorganisasian. Organisasi adalah tempat di mana berkumpul dan berhimpunnya orang-orang yang punya rasa sama, yang kemudian berproses untuk berjuang mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Jenis-jenis organisasi. Yang pertama ada jenis organisasi profit, yang kedua jenis organisasi non-profit, dan yang terakhir jenis organisasi politik. Di dalam sebuah organisasi tentu memiliki komponen organisasi. Yang pertama adalah anggota, yang kedua pengurus, yang ketiga tujuan, yang keempat aturan, yang kelima struktur, yang keenam sistem, dan yang terakhir sarana dan prasarana. Fungsi manajemen organisasi. Yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga actuating, dan yang terakhir controlling. Selanjutnya ada langkah-langkah pengorganisasian. Yang pertama, merencanakan langkah-langkah. Yang kedua, perincian pekerjaan. Dan yang terakhir, pembagian kerja. Dalam suatu organisasi tentunya tidak akan pernah terlepas dari konflik organisasi. Konflik adalah suatu interaksi yang terjadi karena adanya perbedaan pendapat atau sudut pandang. Lalu bagaimana cara penanganan konflik? Cara penanganan konflik yang pertama dengan cara introspeksi diri, kemudian mengevaluasi pihak-pihak yang terkait, dan yang terakhir identifikasi penyebab konflik. Yang terakhir manfaat organisasi. Melatih tanggung jawab, memperbanyak relasi atau jaringan, melatih public speaking, belajar untuk menyelesaikan masalah, dan membuka mindset dan pandangan serta menambah pengalaman. Nah, itu dia hasil review materi saya dari PKD kemarin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.